Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Viral di media sosial, seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat hidup kembali setelah keluarganya menganggapnya meninggal dunia. Namun saat peti mati akan ditutup, keluarga melihat tanda-tanda kehidupan dan melarikannya ke rumah sakit. Suasana berkabung tiba-tiba berubah gempar. Keluarga dan tetangga terkejut saat mendapati Urip Saputra memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Warga pun berupaya memastikan rohaniawan Konghucu ini masih bernafas meski tubuhnya sudah terbaring di peti mati. Memastikan nasib pria berusia 40 tahun ini belum meninggal, keluarga pun meminta bantuan seorang perawat. Setelah dicek, Herlin Septiana yang juga tetangga Urip di Rancabungur, Bogor ini mendapati pasiennya masih bernafas dan memiliki denyut nadi. Tapi pas datang kondisinya masih dalam peti. Masih di peti, cuma di petinya sudah dibuka Pak, karena kan ketahuan ada napas saat di rumah. Jadi makanya si keluarga excited langsung bawa ke klinik terdekat. Ya saya kasih pertolongan pertama cuma dibantu oksigen sama cek kesadarannya aja. Untuk memastikan itu Sempat berbicara nggak? Ada respon berbicara, cuma kedipan mata sama gerakan jari aja. Itu pun nggak kuat ya gerakan. Pihak keluarga akhirnya membawa pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Polisi tengah menyelidiki kasus rohaniawan yang dianggap hidup kembali usai dinyatakan meninggal dunia. Termasuk jika ada indikasi penipuan dan juga berita bohong atau hoax. Dan berikut pernyataan lengkap Kapolres Bogor Iman Imanuddin dalam program iNews Prime tadi malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian serta pemeriksaan dari rumah sakit, sebenarnya yang terjadi atas Urip Saputra ini apa ya Pak? Jadi ketika kami menerima informasi tersebut, kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang saat itu saudara US dianggap sudah meninggal dan dikirim melalui peti mati. Namun demikian, berdasarkan hasil temuan penyelidikan kami dari tim yang kami bentuk, kami menemukan beberapa fakta, diantaranya yang bersangkutan pada saat berangkat dari Jakarta masih dalam keadaan hidup dan yang bersangkutan sendiri yang memesan ambulan beserta dengan istrinya, kemudian mengambil peti mati dengan alasan untuk keluarganya di Bogor. Lalu di tengah jalan di rest area Cibubur, pada saat supir dari ambulan ini sedang istirahat, sholat dan makan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bogor, tiba-tiba yang saudara US ini sudah tidak ada di kendaraan, dan saat ditanyakan ke istrinya, istrinya mengatakan bahwa saudara US sudah pergi. Kemudian ambulan lanjut ke Bogor dengan istrinya, dengan istri si saudara US tersebut. Di dalam perjalanan dari Sementara dokter IGD RSUD Kota Bogor menyebut Urip Saputra tiba di IGD dalam kondisi masih hidup namun dengan penurunan kesadaran. Dan berikut pernyataan lengkap dari Dr. Natsya Mike Kambey. Kami dokter IGD RSUD Kota Bogor, Dr. Natasha Mike. Dokter, kalau misalnya dari kejadian tadi, fakta-fakta yang sudah dibeberkan oleh kepolisian serta dari keluarga, apa diagnosa sementara dari dokter? Menurut dari kronologis yang sudah dikatakan, pasien datang dengan penurunan kesadaran. Sadar di rumah sakit ya? Ya. Sampai rumah sakit sadar ya, dok? Sampai rumah sakit pasiennya sadar, memang untuk dari segi kontak, memang kontaknya tidak adekuat. Jadi kita diagnosis awalnya adalah penurunan kesadaran. Untuk penyebabnya kita cari tahu terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan baik itu dari lab, kemudian kita lakukan CT scan kepala, sehingga didapatkan dari hasil CT scan kepala didapatkan gambaran bengkak pada otaknya, sehingga kita diagnosis sementara yaitu penurunan kesadaran disebabkan karena udem cerebri atau pembengkakan otak yang kita curigai pembengkakan otaknya disebabkan karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Sempat hilang kesadarankah dok atau ya tadi sampai didiagnosa atau dinyatakan meninggal dunia?
Gimana? Dinyatakan meninggal dunia kapan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan dari kerabatnya, ya bukan dari keluarga intinya, pasien dinyatakan meninggal dunia sekitar tanggal 10 bulan 11, tapi tanpa ada surat pernyataan, surat kematian, serta surat perjalanan. Oke, tidak dari RSUD ya? Bukan dari RSUD, Mbak. Baik. Pemirsa, sejumlah siswi sekolah dasar di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan wali kelasnya. Saat didatangi ke sekolah, pelaku menghilang diduga telah kabur melarikan diri. Sejumlah orang tua murid mendatangi sekolah dasar Kecamatan Jati Asih, Bekasi lantaran mengetahui dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum guru terhadap anak mereka. Kedatangan para wali murid didampingi anggota DPRD Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi, dan anggota Polres Metro Bekasi Kota. Namun saat didatangi, oknum guru tidak berada di sekolah, diduga telah melarikan diri. Orang tua murid pun geram mendengar buah hati mereka tak berkutik saat pelaku melancarkan aksinya sejak 1 tahun lalu. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat. Diduga banyak korban pelecehan seksual oleh pelaku namun tidak berani angkat bicara karena malu dan takut. Jumlah korban yang sesungguhnya dan tingkat kekerasannya seperti apa, korban seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana treatment yang akan kita lakukan. Nah, kita minta pihak sekolah untuk aktif sebenarnya untuk memberikan asesmen kira-kira anak-anak mana saja yang menjadi korban, karena selama ini kan kita masih belum tahu nih secara detail berapa jumlah korban yang sesungguhnya gitu kan. Pihak KPAD Bekasi akan melakukan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan trauma yang dialaminya. Sementara kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pagi ini tim penyidik dari Polda Metro Jaya datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melanjutkan penyelidikan terkait kasus sekeluarga tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Rencananya tim penyidik akan kembali menggelar olah TKP pada sore hari nanti. Keempat jenazah yang tewas mengering di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat hingga saat ini masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pagi ini tim penyidik datang untuk menggabungkan temuan di TKP dengan kondisi keempat jenazah tersebut. Penyidik hingga saat ini masih mendalami sebab dan motif keempat jenazah yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat dengan bekerja sama dengan para ahli. Tim penyidik juga sudah mengantongi sejumlah temuan, salah satunya terkait mobil milik salah satu korban atas nama Budianto Gunawan yang telah dijual yang bersangkutan ke showroom di sekitar TKP. Dan hari ini ya, kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di kamar mayat ini. Ya. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Ya, untuk mengetahui proses hukumnya sudah bergabung bersama kami Yola Duyanti di Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat siang Yola, bagaimana kondisi jenazah di sana? Apakah sudah ada keluarga yang datang menjemput dan kapan jenazah rencananya akan dikremasi? Ya, selamat siang Syafa, Wilson dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kami belum bisa memastikan kapan keluarga dari keempat jenazah yang tewas mengering di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat ini akan dijemput. Namun memang tadi dipastikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya yakni Kombes Hengki Haryadi bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk terus mengusut tuntas baik terkait sebab dan juga motif dari peristiwa yang terjadi di Kalideres, Jakarta
Jakarta Barat ini. Dan memang hingga saat ini, Syafa, Wilson, dan juga pemirsa, bahwa keempat jenazah yang tewas mengering di perumahan Citra Garden Kalideres Jakarta Barat hingga saat ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Dan memang tadi menurut pantauan kami di lokasi bahwa tim penyelidik datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sekitar pukul 9 pagi tadi untuk menggabungkan apa yang mereka temukan di TKP dengan kondisi dari keempat jenazah tersebut. Dan memang tadi disampaikan pula oleh Direskrimum Polda Metro Jaya yakni Kombes Hengki bahwa pihaknya masih terus mendalami terkait sebab maupun motif dari peristiwa tersebut dengan bekerja sama atau berinterkolaborasi dengan para ahli dari Universitas Indonesia dan juga beberapa dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan memang namun hingga saat ini tim penyelidik sudah mengantongi beberapa temuan, salah satunya terkait mobil milik jenazah yang bernama Budianto Gunawan. Ini sudah dijual di showroom yang berada tidak jauh dari TKP yang berada di kawasan Kalideres Jakarta Barat sendiri. Dan juga pada nanti sore, ini tepatnya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat nanti, Syafa, Wilson, dan juga pemirsa, memang tim penyelidik akan melakukan ataupun akan menindaklanjuti terkait olah TKP yang akan digelar pada sore hari nanti. Sementara itu, Wilson dan juga Syafa. Terima kasih Yola Dewianti atas laporan Anda dari RS Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemimpin negara apresiasi Gala Dinner G20 yang berlangsung penuh kemeriahan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.